Oke, kali ini kita akan belajar gerak dan gaya. Seperti diketahui, gerak adalah perubahan posisi suatu benda. Jadi gerak itu dapat berupa menjadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah GLBB atau yang dikenal gerak lurus berubah beraturan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu gerak lurus beraturan atau GLB. Salah satunya adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya, kita akan belajar GLBB. Apa itu GLBB? Jadi, GLBB ialah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekundnya. GLBB ada dua macam. Yang pertama, GLBB yang diperlambat, dan yang kedua adalah GLBB yang dipercepat. Jika gerak yang dialami oleh benda lintasannya lurus dan kecepatannya bertambah secara teratur atau sama setiap detik, gerak benda tersebut dinamakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan jika dalam pergerakan benda tersebut lintasannya lurus dan kecepatannya berkurang secara teratur atau sama setiap detik, gerak itu disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Contoh benda yang bisa dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah: yang pertama, benda itu jatuh bebas. Benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu, semakin lama kecepatannya pun semakin besar. Misalnya, buah jatuh dari pohon. Yang kedua, naik sepeda tanpa dikayu pada jalanan dikategorikan menurun. Sepeda akan bergerak semakin lama, maka akan semakin cepat. Selanjutnya, yang ketiga, naik mobil pada jalan dengan jalan yang lurus dengan menginjak pedal gas teratur. Gerak mobil semakin lama, semakin cepat atau kebut. Jadi itulah tiga contoh dari GLBB. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya. Apa sih itu gaya? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan dalam fisika. Perubahan yang disebabkan oleh gaya dapat berupa perubahan gerak, perubahan bentuk, dan perubahan arah gerak. Besaran yang memiliki nilai dan arah adalah besaran vektor. Dengan demikian, gaya merupakan besaran vektor dan dapat digambarkan dalam bentuk diagram vektor. Jadi diagram ini diagram A dan B. Jadi diagram vektor AB ini memiliki titik tangkap A dan panjang vektor AB dan arahnya dari titik A ke titik B. Resultan gaya. Jumlah gaya biasa disebut resultan gaya. Jadi, dua atau lebih gaya yang bekerja searah pada suatu benda dapat diganti dengan sebuah gaya. Kesetimbangan. Suatu benda dikatakan dalam keadaan diam setimbang jika benda berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Gaya gesek. Saat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, tentu kita seringkali melakukan gaya gesek. Gaya gesek bisa didefinisikan sebagai gaya yang akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersinggungan atau mengalami sentuhan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka akan semakin besar
gaya yang akan ditimbulkan. Begitu juga sebaliknya. Gaya gesek terbagi dua. Yang pertama, gaya gesek statis. Jenis gesekan statis didefinisikan sebagai gaya yang terjadi benda yang diam. Kemudian gaya gesek kinetis, berarti pada benda yang mengalami pergerakan. Cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memperlicin permukaan. Yang kedua, menempatkan benda di atas roda. Dan yang ketiga adalah menggunakan bantalan udara. Manfaat gaya gesek. Yang pertama, membantu barang bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, menahan benda agar tidak tergeser. Yang ketiga, untuk menghentikan barang yang sedang bergerak. Dan yang keempat, untuk membuat magnet. Gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Jadi ini adalah rumus dari gaya berat atau gaya gravitasi. Anak-anakku bisa perhatikan. Selanjutnya, hukum tentang gaya dan gerak. Siapa sih yang tidak kenal dengan Isaac Newton? Jadi Newton mengemukakan jika gaya gravitasi menarik apel dari pohon, maka berpeluang juga melakukan tarikan terhadap benda lain. Teori Newton membantu membuktikan semua benda sekecil apel dan seberat planet tunduk pada gravitasi. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Contoh penerapan hukum Newton 1 dapat kamu amati apabila kamu sedang dalam keadaan yang bergerak kemudian direm secara mendadak, maka badan kamu akan terdorong ke depan. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Contoh penerapan hukum Newton 2 dapat kamu amati apabila kamu menendang bola. Artinya kamu memberikan gaya kepada bola, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Contoh penerapannya adalah saat kamu memukul meja, artinya memberikan gaya kepada meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kamu dengan besar yang sama dan berlawanan dengan arah gaya yang kamu berikan. Ini adalah rumus gaya dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini tentang gaya dan gerak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ya. Sekian dan terima kasih.